Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak, hasil karangan Enid Blyton di bawah siri The Fine Authors ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri Pasukan Mahu Tahu, dan dalam versi terjemahan ke bahasa Malaysia, siri 5 Penyiasat. Ini adalah buku pertama dalam siri The Fine Authors ataupun Pasukan Mahu Tahu tersebut, iaitu Misteri Pondok Terbakar. Enid Blyton, Pasukan Mahu Tahu, Misteri Pondok Terbakar, sesi perkongsian audiobook ke-8 daripada 9 sesi perkongsian keseluruhannya. Ilustrasi oleh Mary Jernat. Judul asal untuk buku pertama bagi siri The Fine Authors ini adalah The Fine Authors, The Mystery of the Burnt Cottage by Enid Blyton, first published in Great Britain December 9th, 1943 by Me Twain and Company Limited. All rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mahu Tahu, Misteri Pondok Terbakar, alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 30681.022, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Jalan Palmerah Selatan 24-26, Jakarta 10270. Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1981. Anggota IKAPI. Cetakan pertama Mei 1981, cetakan kedua Oktober 1981, cetakan ketiga Mei 1982, cetakan keempat Januari 1983, cetakan kelima Februari 1991. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Daftar isi kandungan. Bab 1 Kebakaran. Bab 2 Pasukan Mahu Tahu dibentuk. Bab 3 Rapat pertama. Bab 4 Petunjuk dan Pak Ayo Pergi. Bab 5 Fatty dan Larry menyelidik. Bab 6 Bu Means mengoceh. Bab 7 Fatty dalam kesulitan. Bab 8 Rencana berikut. Bab 9 Surat dari Lily. Bab 10 Menyelidiki Horace Peaks. Bab 11 Gelandangan muncul lagi. Bab 12 Pak Smelly dan Soul Carrot. Bab 13 Berbicara dengan Lily. Bab 14 Lagi-lagi Pak Ayo Pergi. Bab 15 Fatty dan Larry kaget. Bab 16 Berbagai kejutan. Bab 15 Fatty dan Larry kaget. Detik berikutnya sekali lagi Fatty kaget setengah mati. Soalnya tiba-tiba lengannya dipegang orang. Saat itu ia menunggu-nunggu balasan dari salah satu tempat berupa siulan atau mungkin tiruan suara burung hantu. Ia sama sekali tak mengira Larry berada di balik semak tempatnya saat itu berada. Haduh, ucap Fatty. Desis Larry. Kau bawa sepatu itu? Tidak, jawab Fatty. Lalu cepat-cepat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu Larry mendengarkan dengan kecewa. Kau ini goblok,
tukasnya setelah Fatty selesai menjelaskan. Masa salah satu tanda petunjuk terbaik diberikan begitu saja pada Pak Ayo Pergi? Pasti kini dia tahu kita melacak jejak yang sama seperti dia. Sepatu itu kan bukan petunjuk, bantah Fatty. Memang petunjuk, tapi petunjuk keliru. Lagi pula aku tadi memang benar-benar tidak mungkin bisa mencegah Pak Ayo Pergi mengambilnya. Aku sendiri nyaris terperangkap. Untung bisa melepaskan diri, lalu lari. Sekarang bagaimana? Tanya Larry. Kita masuk ke rumah dan mencari sepatu yang benar. Lampu dalam kamar kerja tidak menyala. Rupanya Pak Smelly sudah tidur. Ya, baiklah, kata Fatty. Pintu ke kebun ada di sebelah mana? Keduanya lantas ke situ. Mereka sangat gerang ketika ternyata pintu itu masih belum terkunci. Lampu di dapur menyala. Jadi Bu Miguel masih bangun, fikir keduanya. Lebih baik mereka hati-hati saja. Larry dan Fatty menyelinap masuk. Larry berjalan mendului menuju kamar kerja di mana hari ini ia dan Daisy mengobrol dengan Pak Smelly. Sebaiknya kau menjaga dalam gang, katanya pada Fatty. Jadi kalau Bu Miguel atau Pak Smelly muncul, kau bisa segera memberitahu padaku. Salah satu jendela kamar kerja akan kubuka. Apabila aku bisa melakukannya tanpa ribut, dengan begitu jika tahu-tahu ada orang masuk, aku bisa menyelinap keluar lewat jendela. Larry masuk ke kamar kerja. Ia membawa senter, lampu suluh. Disorotinya kamar yang acak-acakan itu. Di mana-mana nampak kertas berserakan. Kertas dan buku-buku di meja. Kertas dan buku di lantai. Dan di atas kursi-kursi. Buku-buku memenuhi rak yang berjejer di dinding. Bahkan sampai di atas tempat pendiangan pun ada buku-buku. Nampak jelas Pak Smelly itu seorang ilmuwan. Larry mulai mencari-cari sepatu yang mungkin ada di situ. Tapi walau sudah dilihat ke mana-mana, tuh tidak ada. Di belakang buku-buku di atas rak, tidak ada. Di bawah tumpukan kertas-kertas juga tidak ada. Sementara itu, Fatty berdiri menjaga dalam gang. Ia melihat lemari di mana Daisy siangnya menemukan sepatu yang tadi. Fatty mendapat akal. Ada baiknya ku periksa ke situ, fikirnya. Mungkin saja pemeriksaan Daisy tadi kurang teliti dan tidak melihat sepatu yang sebenarnya ada di situ. Dan Fatty tidak kepalang tanggung. Ia langsung masuk ke dalam lemari. Begitu sibuknya ia saat itu membalik-balik sepatu yang ada di situ, sehingga tidak mendengar seseorang masuk, lalu mengunci pintu depan. Ia sama sekali tidak sempat memberitahu Larry, supaya kawan itu bisa lari. Ia baru mendengar Pak Smelly ketika laki-laki tua itu sudah masuk ke kamar kerja dan menyalakan lampu. Saat itu segala-galanya sudah terlambat. Tentu saja, Larry tertangkap basah kerana kepalanya dijulurkan masuk ke dalam sebuah almari. Ia sama sekali tidak menduga ada orang di kamar sampai saat lampu dinyalakan. Larry kaget, lalu cepat-cepat menarik kepala keluar dari lemari. Ia bertatapan mata dengan Pak Smelly. Larry sambil ketakutan, sedang Pak Smelly marah bercampur kaget. Perampok, tukas Pak Smelly. Pencuri, anak jahat. Ku panggil polisi sekarang. Larry diterpanya dan dipegangnya kuat-kuat. Walau Pak Smelly sudah tua, tapi ternyata tenaganya masih cukup besar. Larry digoncang-goncangnya sampai napas anak itu tersengal-sengal. Tunggu Pak, nanti dulu. Tapi Pak Smelly tidak mahu sabar lagi. Baginya naskah-naskah miliknya yang paling berharga. Dan melihat ada orang mengacak-ngacaknya, ia menjadi begitu marah sehingga tidak bisa diajak bicara lagi. Sambil menggoncang-goncangkan Larry dan melontarkan berbagai ancaman seru, didorongnya anak itu masuk ke gang. Sedang Fatty yang gagal melakukan tugas sebagai penjaga, menggigil ketakutan dalam lemari. Ia tidak berani keluar. Anak jahat, didengarnya Pak Smelly membentak-bentak. Ketika orang tua itu mendorong Larry dan menyuruhnya naik ke tingkat atas. Larry tidak henti-hentinya mengatakan tidak berbuat jahat. Tapi Pak Smelly tidak mahu peduli. Ku panggil polisi sekarang, tukasnya. Supaya kau digiring mereka.
Fatty gementar. Ketahuan saja sudah gawat. Apalagi membayangkan Larry mungkin akan diserahkan pada Pak Ayo Pergi yang jahil itu. Didengarnya, Pak Smelly menggiring Larry masuk ke sebuah kamar di tingkat atas, lalu mengurungnya di situ. Sementara itu, Bu Miguel yang mendengar keributan secara tiba-tiba itu bergegas masuk ke gang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa?" seru Pak Smelly menjawab pertanyaannya. "Ada apa?" seru Pak Smelly menjawab pertanyaannya. "Ada perampok, pencuri. Aku baru saja pulang dan ketika aku masuk ke kamar kerja, kulihat perampok hendak mencuri kertas-kertasku." Bu Miguel tercengang. Dikiranya pasti ada 2 sampai 3 perampok di situ. "Mana perampok-perampoknya?" tanya Bu Miguel. "Kukurung dalam gudang di tingkat atas," jawab Pak Smelly. Bu Miguel semakin terbelalak matanya. Ditatapnya Pak Smelly sambil melongo. Tidak bisa dibayangkan laki-laki tua itu sanggup menggiring beberapa perampok ke atas dan mengurung mereka dalam gudang. Tapi kemudian dilihatnya Pak Smelly gementar kerana kaget dan marah. "Anda duduk saja dulu," bujuk Bu Miguel. "Tenangkanlah diri dulu sebelum menelpon polis. Lihatlah seluruh tubuh anda menggigil. Tunggu, saya ambilkan minuman." Untuk sementara para perampok itu aman di tingkat atas. Pak Smelly menjatuhkan diri ke kursi yang ada dalam gang. Napasnya memburu. Jantungnya berdebar keras. "Seminit lagi akan biasa lagi," katanya mengap-mengap. Aku berhasil membekuk gembung perampok itu." Bu Miguel bergegas lari ke dapur. Sementara itu, Fatty yang masih meringkuk dalam lemari mendengarkan sambil menahan napas. Menurut perasaannya saat itu, Pak Smelly pasti sudah masuk ke kamar kerjanya. Ia sama sekali tidak menduga laki-laki tua itu sedang duduk di kursi di kaki tangga. "Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Larry," pikirnya. Ia nekat. Dibukanya pintu lemari, lalu melesat lari menuju tangga. Pak Smelly saat itu benar-benar melongo ketika tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki lagi. Kali ini dari dalam lemari. Wah, rupanya malam itu rumahnya penuh dengan anak laki-laki. Pak Smelly bergerak hendak menangkap Fatty. Anak itu kaget lalu menjerit. Ia mencuba lari ke atas. Pak Smelly sempat terseret-seret sedikit. Tapi sementara itu tenaganya sudah kembali. Didorong rasa marah melihat seseorang lagi yang dikiranya pasti juga pencuri. Dipegangnya jas Fatty erat-erat sampai nyaris robek. Kira-kira pada pertengahan tangga, Fatty tersandung lalu jatuh berguling-guling ke bawah. Pak Smelly ikut terjatuh menindih Fatty. Aduh, pekik si gendut. "Minggir Pak, sakit rasanya tertindih." Bu Miguel yang sedang menuangkan susu di dapur buru-buru meletakkan gelas lalu bergegas masuk ke gang. "Ada apa lagi di situ? Jangan-jangan rumah diserbu perampok." Ia masih sempat melihat Fatty menggeliat-geliat membebaskan diri dari tindihan Pak Smelly, lalu jatuh terguling-guling lagi sampai ke kaki tangga. Bunyinya gedebak-gedebu. Dengan segera Bu Miguel melihat bahawa dia cuma seorang anak belaka. Lalu disapanya dengan galak. "Apa-apaan ini? Berani-beraninya masuk ke rumah orang? Siapa namamu? Dan di mana tinggalmu?" Dengan cepat Fatty memutuskan lebih baik bersikap bingung dan kesakitan. Bu Miguel kelihatannya baik hati. Mungkin ia dibiarkan pergi. Jika wanita tua itu mengira dia cuma seorang anak-anak nakal yang iseng masuk ke situ. Fatty melolong-lolong. Larry yang mendengarnya bingung. Tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Digedor-gedornya pintu yang terkunci. Keadaan dalam rumah itu menjadi semakin berisik. Bu Miguel bingung. Dia mengurung kawanku dalam sebuah kamar di atas. Tangis Fatty. "Aku tadi hendak menolongnya ketika tertangkap Pak Smelly. Aku digebuk. Nya lalu dilemparkan ke bawah. Aduh. Badanku pasti bengkak-bengkak. Aduh, apa kata ibuku nanti kalau melihat keadaanku begini? Pasti Pak Smelly diadukannya.
kerana menyakiti anak kecil. Aduh, aduh, aduh. Mana mungkin badanmu bengkak-bengkak, kata Bu Miguel. Pak Smelly orangnya baik hati. Jadi tak mungkin sampai hati memukulmu. Dia juga tak akan bisa melemparmu ke kaki tangga. Jangan suka bohong, ya. Tidak, aku tidak bohong, kata Fatty sambil pura-pura menangis. Sungguh, badanku bengkak-bengkak. Lihatlah, ini, lalu ini, dan ini. Aduh, tolong panggilkan doktor. Panggil doktor, mati aku. Mati aku. Bu Miguel kaget sekali. Sedang Pak Smelly ketakutan ketika anak itu ternyata penuh bengkak-bengkak tubuhnya. Di mana-mana nampak bekas memar berwarna-warni. Ada yang ungu, ada yang hijau dan ada pula yang kuning. Seram. Keduanya cuma bisa memandang saja. Sementara Fatty sibuk memamerkan bekas-bekas jatuh yang nampak di tubuhnya. Tidak ada yang menyangka bekas-bekas itu disebabkan kejadian 2 hari sebelumnya. Aduh Pak, kata Bu Miguel dengan nada menyalahkan. Lihatlah anak yang malang ini. Tega-teganya anda memukul anak sekecil ini. Aduh, aku tak berani membayangkan apa kata orang tuanya nanti. Pak Smelly merasa ngeri kerana menyangka memang dia yang menyebabkan memar-memar di tubuh Fatty. 2-3 kali ia meneguk air liur sambil menatap Fatty. Sebaiknya bekak-bekak itu diobati, sarannya kemudian. Biar saya saja yang mengerjakannya sementara anda menelpon polisi, kata Bu Miguel. Ia teringat lagi pada para perampok yang dalam bayangannya terkurung dalam gudang di atas. Tapi kini Pak Smelly kelihatannya segan menelpon polisi. Kelihatannya ia agak malu-malu. Ya, aku rasa mungkin lebih baik jika kita tanyakan dulu pada anak-anak ini kenapa mereka bertindak begitu aneh dalam rumah ini sebelum kita memanggil polisi, katanya. Bebaskan kawanku yang di atas, ya Pak, pinta Fatty. Kami kemari bukan kerana hendak merampok anda. Sebetulnya kami cuma main-main saja. Kita kompromi saja, ya Pak. Jika anda tidak melapor pada polisi, kami juga tak akan mengadu pada orang tua kami. Dan saya tidak menunjukkan bekak-bekak ini pada mereka. Bu Miguel menatap Pak Smelly yang mendehem-dehem terus. Oh, begitu rupanya tukas Bu Miguel. Rupanya perampok-perampok itu cuma 2 anak kecil. Aduh, kenapa anda tidak memanggil saya tadi? Saya pasti bisa menyelesaikan urusan ini tanpa ribut-ribut dan tanpa perlu melempar-lempar anak ke kaki tangga. Aku tadi tidak melemparkannya ke bawah, bantah Pak Smelly lalu pergi ke atas untuk membebaskan Larry. Kemudian kedua anak itu disuruh Pak Smelly masuk ke kamar kerja. Bu Miguel masuk, membawa obat untuk dioleskan ke tubuh Fatty. Larry tercengang, tapi dia diam saja. Aduh, belum pernah kulihat anak yang begini bekak-bengkak tubuhnya, kata Bu Miguel sambil menotol-notolkan obat. Saya memang cepat sekali memar, kata Fatty memulai ocehannya lagi. Pernah ada yang bentuknya seperti lonceng. Apa yang kalian berdua cari malam-malam di rumahku? Bentak Pak Smelly. Ia tidak ingin mendengar bualan tentang memar yang seperti apa pun. Larry dan Fatty membungkam. Soalnya, mereka memang tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kalian harus mengatakannya, desak Bu Miguel. Kurasa pasti bukan dengan maksud yang baik. Sekarang mengaku sajalah. Kedua anak itu masih saja membungkam. Tiba-tiba kemarahan Pak Smelly meledak. Kalau kalian tidak mau bilang juga, akan kuserahkan urusan ini pada polisi, ancamnya. Nah, kau tak tahu apa kata mereka nanti jika melihat bekak-bekak di tubuhku ini, kata Fatty. Ia tidak mahu kalah gertak. Kuduga memar-memar itu terjadinya bukan baru malam ini, kata Pak Smelly bertambah sengit. Aku tahu apa artinya warna kuning pada luka memar, walau Bu Miguel mungkin tidak tahu. Sekarang Fatty tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia kembali membisu. Nama dan alamat, bentak Pak Smelly sambil mengambil pena. Aku hendak menghubungi orang tua kalian di samping polisi. Larry kini menyerah kalah. Bayangin bahawa ayah dan ibunya mendengar mereka tertangkap basah ketika sedang berkeliaran malam-malam di rumah orang. Baginya jauh lebih mengerikan daripada kalau polisi yang dipanggil.
Kami tadi datang untuk mengembalikan sepatu yang kami ambil tadi pagi, katanya lirih. Baik Bu Miguel maupun Pak Smelly membelalakkan mata, seakan-akan menyangka Larry sudah sinting sekarang. Sepatu, kata Pak Smelly setelah beberapa saat. Kenapa sepatu? Apa sebetulnya maksudmu? Kami mencari sepatu yang cocok dengan sebuah jejak, kata Larry kebingungan. Keterangan ini semakin membingungkan kedua pendengarnya. Pak Smelly mengetuk-ngetukkan penanya dengan sikap tidak sabar ke daun meja. Beri keterangan yang jelas, katanya. Ku beri waktu 1 minit. Jika setelah itu kau masih juga belum memberikan keterangan lengkap tentang tingkah laku kalian yang aneh ini, aku akan menelpon polisi dan orang tua kalian. Apa boleh buat, kata Fatty pada Larry. Kita harus berterus terang padanya. Juga apabila dengan begitu ia akan tahu lalu bersikap hati-hati. Kalian ini bicara tentang apa? Tanya Bu Miguel. Yang bertambah bingung. Aku bersikap hati-hati, tukas Pak Smelly. Apa maksudmu? Sungguh aku mulai merasa kalian berdua sudah benar-benar sinting sekarang. Kami tidak sinting, balas Fatty dengan merajuk. Tapi kebetulan kami mengetahui sesuatu tentang diri anda, Pak Smelly. Kami tahu anda ada di rumah Pak Hick pada malam kebakaran itu. Pengaruh kata-kata itu luar biasa sekali. Pena yang dipegang Pak Smelly terjatuh dari tangannya. Ia sendiri meloncat bangkit. Kaca matanya merosot ke bawah, sedang janggutnya yang panjang gemetar. Bu Miguel juga nampak kaget sekali. Anda kan betul ada di situ waktu itu, tanya Larry. Ada orang melihat anda di sana, lalu mengatakannya pada kami. Siapa orang itu? Tanya Pak Smelly tergagap-gagap. Horace Peaks yang melihat anda, kata Larry. Petang itu ia juga ada di sana, kerana hendak mengambil barang miliknya sebelum Pak Hick kembali. Saat itulah ia melihat anda. Bagaimana cara anda menjelaskannya nanti pada polisi? Aduh, Pak Smelly, apa yang anda lakukan petang itu di sana? Seru Bu Miguel dengan cemas. Wanita tua itu langsung khawatir. Jangan-jangan majikannya yang membakar pondok. Pak Smelly duduk lagi sambil membetulkan letak kacamata. Miguel, katanya, kulihat kau curiga akulah yang membakar tempat kerja Pak Hick. Benar-benar keterlaluan. Anda kan sudah bertahun-tahun bekerja padaku dan anda tahu betul aku ini disuruh membunuh lalat saja tidak tega. Ya, kalau begitu untuk apa anda ke sana? Tanya Bu Miguel. Katakan saja Pak, apapun yang anda lakukan, nanti saya bela anda. Aku tak perlu dibela, kata Pak Smelly dengan nada sengit. Aku ke sana cuma kerana hendak mengambil kertas-kertas yang tertinggal di situ setelah pertengkaranku dengan Pak Hick paginya. Aku memang masuk ke rumahnya, tapi sama sekali tidak datang ke tempat kerjanya. Aku mengambil kertas-kertasku. Ini dia, di atas meja. Tadi pagi aku masih menunjukkannya pada anak laki-laki ini serta adik perempuannya. Bab 16. Berbagai kejutan. Pak Smelly ditatap 3 pasang mata. Nampak jelas laki-laki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Astaga, kata Larry. Jadi itu sebabnya kenapa anda ke sana? Jadi anda tidak bersembunyi dalam parit? Tentu saja tidak, kata Pak Smelly. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu pekarangan depan. Kulihat pintu rumah yang menghadap ke kebun terbuka. Aku masuk lewat pintu situ dan mengambil kertas-kertasku. Setelah itu aku keluar lagi. Aku sama sekali tidak bersembunyi, kecuali ketika aku berdiri beberapa saat dekat pintu pekarangan untuk memastikan tidak ada orang di sekitar situ. Jika itu yang kau maksudkan dengan bersembunyi. Oh, kata Larry. Ia bingung. Jika kata Pak Smelly ternyata benar, maka kini tidak ada lagi tersangka yang tersisa. Tapi perbuatan jahat itu mesti ada pelakunya. Sekarang cuba katakan padaku, untuk apa kalian mengambil sepatuku? Kata Pak Smelly. Larry menceritakan alasannya. Setelah itu, Fatty mengatakan di tangan siapa sepatu yang sebelah itu kini berada. Pak Smelly jengkel sekali mendengarnya. Kami kan cuma ingin menyelidiki.
siapa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran itu? Kata Fatty. Diceritakannya perkembangan usaha mereka sampai saat itu. Sementara itu, Bu Miguel ikut mendengarkan. Ia kagum, bercampur heran. Perasaannya saat itu terbahagi dua. Antara tersinggung kerana anak-anak itu sangat mencurigai Pak Smelly dan kekaguman mendengar anak-anak telah menemukan begitu banyak petunjuk dan orang-orang yang dicurigai. Yah, kata Pak Smelly ketika Fatty selesai bercerita. Kurasa sekarang sudah waktunya kalian pulang. Percayalah, aku sama sekali tak berurusan dengan kebakaran itu dan juga tak tahu menahu tentang pelakunya. Tapi kurasa bukan Horace Peaks. Kalau si gelandangan, itu lebih mungkin. Pokoknya, ku nasihatkan kalian menyerahkan saja urusan penyelidikan pada polisi. Kalian masih anak-anak, takkan bisa berhasil menyelidiki hal-hal seperti itu. Anak-anak bangkit. Maaf, Pak. Mengenai sepatu anda, kata Fatty, kami menyesal. Aku juga, kata Pak Smelly. Soalnya, di sebelah dalam sepatu itu tertulis namaku. Kini aku tak ragu-ragu lagi. Besok pagi, Pak Gun pasti akan muncul di sini. Nah, selamat malam. Lain kali jangan curigai aku lagi. Jika terjadi kebakaran, pencurian, pembunuhan atau peristiwa kejahatan lainnya ya. Aku benar-benar cuma seorang tua yang tidak bisa berbuat jahat. Yang hanya menaruh perhatian pada naskah-naskah kunoku saja. Kedua anak itu pergi. Perasaan mereka lesu. Bagi mereka, kini jelas. Pak Smelly tak mungkin terlibat dalam peristiwa pembakaran pondok. Tapi kalau begitu, siapa lagi pelakunya? Aku capek, kata Larry. Kita berjumpa lagi besok di tempat Pip. Memar-memarmu tadi besar sekali gunanya, Fatty. Kalau itu tidak ada, kurasa mustahil kita bisa bebas sekarang. Kelihatannya memang seram ya, kata Fatty riang. Nah, selamat tidur. Pengalaman kita tadi hebat ya. Keesokan paginya, ketiga anak lainnya kagum mendengar apa saja yang dialami Larry dan Fatty pada malam sebelumnya. Tapi kecuali kagum, mereka juga bingung. Terlebih-lebih bingung. Aneh, kata Pip sambil merenung. Beruntun-runtun kita mengetahui tentang orang-orang yang bersembunyi di kebun malam itu. Tapi kemudian ternyata semua ada di sana kerana alasan tertentu. Bahkan gelandangan itu juga. Ia hendak mencuri telur. Namun, sampai kini kita masih belum tahu siapa sebenarnya yang melakukan pembakaran pondok. Mungkinkah gelandangan itu pelakunya? Atau Horace? Walau cuma 3 minit ia meninggalkan Lily. Bagaimana dengan Pak Smelly? Horace melihat dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil kertas-kertasnya. Tapi mungkin saja setelah itu ia membakar pondok. Ya, memang mungkin. Tapi entah kenapa, aku kini yakin bukan dia pelakunya, kata Larry. Yuk, kita ke kebun rumah Pak Hick. Mungkin ada sesuatu yang terlepas dari perhatian kita. Anak-anak itu berbondong-bondong ke sana. Mereka melihat Lily sedang menjemur pakaian. Mereka bersuit memanggilnya. Setelah celingukan sebentar untuk meyakinkan diri bahawa Bu Mins tidak ada di situ, gadis itu lantas lari bergegas menghampiri. Hai Lily, waktu malam itu di mana tepatnya kau bersembunyi di dalam semak bersama Horace? Tanya Larry. Dalam parit dekat pondok? Wah, bukan, jawab Lily. Lalu menuding ke arah serumpun semak dekat jalan masuk ke pekarangan. Di sana kami bersembunyi. Kami sama sekali tidak mendekati parit. Sedang Pak Smelly mengatakan ia cuma sebentar sahaja bersembunyi dekat pintu pekarangan depan. Tapi sudah pasti ada seseorang bersembunyi dalam parit, kata Fatty. Yuk, kita ke sana lagi. Mereka mendatangi parit. Semak jelatang sudah menegak kembali. Tapi masih tampak jelas bahawa sebelumnya pernah rebah kerana terinjak kaki. Anak-anak menyusup lewat lubang dalam pagar. Lalu meneliti kembali jejak sepatu di tanah yang becek. Ternyata jejak itu masih nampak, walau bertambah kabur sekarang. Nanti dulu, kata Daisy dengan tiba-tiba. Jejak-jejak ini, maksudku yang ini serta yang dekat gerbang pagar di depan lapangan ini, semua menunjuk ke satu arah, menuju ke rumah, dan bukan pergi dari rumah. Jadi orang yang bersembunyi dalam parit menuju ke rumah lewat lapangan.
Tapi sama sekali tidak nampak jejak sepatu yang menunjukkan bahawa ia kembali lewat jalan sama. Kan bisa saja lewat perkarangan depan rumah. Tolol, kata Fatty. Ya, hari ini aku harus mengaku kalah. Petunjuk-petunjuk kita tidak ada artinya lagi. Semua orang yang tersangka nampaknya tidak bersalah sama sekali. Aku mulai bosan menemukan hal-hal yang menuju jalan buntu. Yuk, hari ini kita lakukan sesuatu yang lain. Piknik, misalnya. Setuju, seru teman-temannya. Kita ambil sepeda, lalu berangkat ke Burnham Beaches, lalu bersenang-senang di sana. Sayang, Beth tidak diizinkan ikut oleh ibunya. Jarak ke Burnham Beaches terlalu jauh untuk ditempuh anak berumur 8 tahun. Beth kecewa sekali. Bagaimanapun juga, aku memang kurang setuju jika Beth pergi piknik hari ini, kata ibunya. Soalnya ia agak pucat kelihatannya. Tinggalkan Buster di sini supaya bisa diajak jalan-jalan oleh Beth. Pasti dia senang. Beth memang senang mengajak Buster jalan-jalan. Tapi itu bukan imbalan yang sebanding dengan ikut piknik. Fatty kasihan sekali melihat anak itu berdiri di pintu pagar sambil melambai-lambaikan tangan pada mereka yang pergi naik sepeda. Nanti kubawakan oleh-oleh mawar liar yang banyak sekali, seru Fatty. Tolong jaga Buster baik-baik ya. Buster menggoyang-goyangkan ekor. Dialah yang akan menjaga Beth dan bukan Beth yang menjaga dia. Ia ikut sedih melihat anak-anak pergi beramai-ramai tanpa dia. Tapi Buster juga sadar larinya tidak bisa menyamai laju sepeda. Hujan turun malam sebelumnya sehingga di mana-mana becek. Menurut perasaan Beth, kalau mahu jalan-jalan lebih baik memakai sepatu tingginya yang dari karet. Sayang kau tidak bisa memakai sepatu, katanya pada Buster. Pasti kau nanti kotor sekali. Mereka lantas pergi berjalan-jalan. Beth menuju ke arah sungai. Sesampai di sana ditelusurinya sebentar jalan kecil yang menjajari tepi sungai. Kemudian berbalik melintasi sebuah lapangan. Akhirnya sampai di pintu pagar, di mana beberapa hari yang lalu mereka menemukan jejak sepatu yang misterius itu. Beth berjalan sambil menari-nari. Buster disuruhnya mengejar ranting-ranting yang dilemparnya jauh-jauh. Ia ingat pesan Fatty agar jangan menyuruh anjing itu memungut batu, kerana nanti gigi Buster bisa patah. Beth membungkuk untuk memungut ranting yang terletak di tanah, tapi tidak jadi. Ia tertegun. Nampak jelas di jalan becek yang terbentang di depannya, jejak sepatu berderet-deret. Persis jejak yang ditemukan dekat pintu pagar. Beth hafal sekali pola jejak itu kerana berulang kali mengamatinya. Ia merasa yakin pasti itu jejak sepatu yang sama. Jejak sol karet dengan pola garis silang menyilang, serta kotak-kotak kecil yang ada bercak di masing-masing sudutnya. Wah, lihat Buster, kata Beth setelah menatap agak lama. Terasa jantungnya berdebar-debar keras. Buster datang untuk ikut melihat. Anjing itu mengendus-ngendus jejak sepatu, lalu mendongak memandang Beth sambil mengibas-ngibaskan ekor. Ini kan jejak sepatu yang sama ya, Buster, kata Beth. Dan hujan kan baru tadi malam turunnya. Jadi mestinya orang itu lewat sini setelah hujan. Dia itulah orang yang kita cari-cari selama ini. Dan tidak bisa kita ketahui siapa dia. Aduh, sekarang bagaimana Buster? Hatiku berdebar-debar. Buster menari-nari mengelilinginya, seolah-olah mengerti apa yang dikatakan oleh Beth. Anak perempuan itu masih tertegun sejenak sambil memandang jejak langkah itu. Kita ikuti arah langkah ini, katanya kemudian. Ya, itulah yang kita lakukan sekarang. Mengerti? Aku tidak tahu kapan orang itu lewat di sini. Tapi pasti belum lama. Yuk, kita ikuti. Mungkin saja nanti tersusul orang itu. Wah, ini benar-benar asyik. Anak perempuan itu mengikuti jejak langkah bersama Buster. Anjing itu berjalan dengan hidung didekatkan ke tanah. Ia mengikuti bau jejak dan bukan jejak yang nampak.
Mereka menyusur jalan yang becek, lalu menyeberang jalan raya. Di seberang masuk lagi ke sebuah jalan kecil. Di situ nampak jelas sekali jejak yang tadi. Kemudian sampai pada jalan yang lain yang berlapis aspal. Untung ada Buster. Anjing itu mengikuti jejak dengan jalan mengendus baunya. Walau jejak itu sama sekali tidak nampak. Kau memang pintar, Buster, kata Bats kagum. Coba penciumanku setajam hidungmu. Ya, betul. Itu ada lagi jejak sepatu. Lalu itu ada lagi. Rupanya menuju ke pintu pagar pembatas lapangan. Nampak jelas orang yang meninggalkan jejak itu memanjat pagar, lalu meloncat ke lapangan yang ada di baliknya. Bats semakin bersemangat. Jejak ini arahnya sama dengan jejak sepatu yang waktu itu, katanya pada Buster. Lihatlah. Nah, Buster, sekarang pergunakan daya penciumanmu baik-baik di lapangan ini. Kerana di atas rumput, tentu saja aku tidak bisa melihat apa-apa. Buster melintasi lapangan tanpa berbelok-belok. Sementara hidungnya terus dicecahkan ke rumput. Ternyata tercium dengan baik jejak sepatu orang yang lewat tadi. Tak lama kemudian, Bats sampai ke suatu tempat yang becek. Rumput itu gundul. Nampak jelas jejak sepatu di situ. Arahmu benar, Buster, katanya. Cepat, ikuti terus. Mungkin kita masih bisa menyusul orang itu. Kurasa dia baru saja lewat di sini. Ternyata jejak itu tidak mengarah ke lubang dalam pagar, tapi menuju ke suatu pintu pagar lagi. Lalu ke jalan raya yang menuju ke rumah Bats sendiri. Tapi di depan pintu pekarangan rumah Pak Hick, jejak itu membelok ke dalam. Bats tercengang. Ternyata pembakar pondok itu datang lagi hari ini, fikirnya. Bats bertanya-tanya dalam hati, apakah orang itu menuju pintu depan atau belakang? Ditelusurinya jalan masuk yang becek sambil menunduk, mengamati jejak. Arahnya langsung menuju pintu depan. Baru saja Bats tiba di situ, tiba-tiba pintu terbuka. Pak Hick keluar dari situ. Ia tercengang ketika melihat Bats. Nah, cari apa kau di sini? Tanya Pak Hick. Selamat pagi, Pak Hick, sapa Bats. Aku sedang mengikuti jejak sepatu ini dan ternyata menuju ke pintu depan rumah anda. Pak Hick, perlu sekali diketahui jejak sepatu siapa ini. Tadi ada orang mendatangi rumah anda. Pak Hick kelihatannya heran. Ia memandang Bats dan Buster dengan kening berkerut. Aku tak mengerti, katanya. Kenapa itu perlu? Kalau aku bisa tahu ini jejak siapa, maka aku akan bisa melaporkan pada kawan-kawan siapa yang membakar pondok anda malam itu, kata Bats lagi. Ia begitu bersemangat sehingga tak disadarinya bahawa ia membocorkan rahasia pasukan mahu tahu. Pak Hick kelihatan bingung sekali. Ditatapnya Bats lama-lama. Sebaiknya kau masuk saja dulu, katanya kemudian. Ini benar-benar luar biasa. Untuk apa anak kecil seperti kau mengikuti jejak sepatu? Dan bagaimana kau sampai tahu mengenainya? Masuklah. Tidak, biarkan anjing itu di luar. Biarlah dia ikut masuk, pinta Bats. Dia tidak akan bandel. Sungguh. Jika ditinggal di luar, nanti habis daun pintu anda digaruk-garuknya. Akhirnya Buster diperbolehkan masuk. Bats diajak ke kamar kerja Pak Hick. Persis seperti kamar kerja Pak Smelly, tempat itu juga penuh dengan kertas dan buku yang terserak di mana-mana. Nah, kata Pak Hick setelah duduk. Ia berusaha untuk bicara dengan nada ramah. Tapi rupanya sulit baginya untuk bersikap ramah. Nah, gadis kecil, sekarang ceritakan padaku apa sebabnya kau mengikuti jejak sepatu itu. Dan apa yang kau ketahui mengenainya. Mungkin ada gunanya bagiku. Bats merasa bangga kerana ada orang dewasa yang berminat mendengar ceritanya. Ia lantas membeberkan segala-galanya tentang pasukan mahu tahu dan tentang kegiatan mereka. Ia bercerita tentang segala petunjuk serta para tersangka. Sedang Pak Hick mendengarkan terus tanpa menyelingi. Sementara itu, Buster tidak tetap diam seperti dijanjikan oleh Bats. Anjing itu berulang kali menghampiri Pak Hick,
mengendus-endus kakinya dan juga berusaha menggigitnya. Timbul kejengkelan Pak Hik. Tapi Buster masih terus saja mengganggu. Akhirnya Bats terpaksa menaruh Buster ke pangkuannya. Ketika akhirnya ia sampai pada akhir cerita, iaitu pengalamannya pagi itu, Bats memandang Pak Hik dengan penuh harap. "Sekarang siapakah yang datang ke sini tadi?" tanyanya. "Yah," kata Pak Hik lambat-lambat. "Kebetulan sekali, dua di antara orang tersangka kalian datang ke sini. Pak Smelly datang untuk meminjam buku dan Horace Peaks juga datang. Minta surat pengantar untuk melamar pekerjaan." "Oh, kalau begitu mungkin salah seorang dari mereka," kata Bats. "Aku ingin tahu siapa dari keduanya memakai sepatu bersol karet dengan pola kayak itu. Nah, pokoknya sekarang kita sudah tahu pasti. Orang yang dicari adalah seorang dari keduanya, Pak Hik. Jangan bilang-bilang orang lain ceritaku tadi, ya." "Tentu saja tidak," kata Pak Hik. "Ternyata banyak orang yang masuk ke kebunku ketika aku ke kota waktu itu, ya. Tunggu saja sampai berhasil ku bekuk leher orang yang membakar pondokku, sehingga semua naskahku yang berharga musnah. Aku pergi saja sekarang," kata Bats minta diri. Ia berdiri dan Buster diturunkan dari pangkuannya. Anjing itu langsung lari menghampiri Pak Hik, lalu mengendus-endus ujung celana itu. Pak Hik tidak suka diendus-endus dengan cara begitu. Ditendangnya Buster, sehingga anjing itu terkaing-kaing. "Aduh," seru Bats cemas. "Anda tidak boleh menendang anjing, Pak Hik. Itu kan kejam. Pergilah sekarang dan bawa anjing itu," kata Pak Hik. "Kunasihatkan saja kalian anak-anak. Jangan suka mencampuri urusan orang dewasa. Serahkan sahaja urusan penyelidikan pada polisi." "Tidak bisa," kata Bats. "Kami kan pasukan mau tahu." Ia keluar bersama Buster. Di jalan pekarangan dilihatnya lagi jejak sepatu yang tadi. Sepasang sepatu menuju ke rumah dan sepasang lagi pergi dari rumah. Bats ingin sekali tahu jejak siapakah itu, Pak Smelly ataupun Horace Peaks. Ia tidak sabar lagi menunggu anak-anak yang lain pulang, kerana ingin lekas-lekas menyampaikan laporannya. Ia berfikir-fikir, mungkinkah mereka akan marah jika tahu bahawa ia membeberkan segala-galanya yang diketahui pada Pak Hik. Tapi tak mungkin mereka akan marah. Kan tidak ada salahnya jika Pak Hik tahu. Bats merasa yakin orang itu pasti akan berusaha sebisa-bisanya membantu mereka. Lagi pula dia akan sudah berjanji tidak akan bercerita pada siapa-siapa. Anak-anak kembali dari piknik ketika hari sudah sore. Mereka capek tapi bahagia kerana habis bersenang-senang sehari penuh di Burnham Beaches. Fatty membawakan serangkaian mawar hutan untuk Bats. Bats sudah tidak sabar lagi. Ia langsung bercerita, melaporkan pengalamannya tadi pagi, termasuk obrolannya dengan Pak Hik. Ketika sedang asyik-asyiknya bercerita, tiba-tiba datang gangguan yang sama sekali tidak menyenangkan. Ibunya masuk ke kebun disertai seorang yang sudah dikenal baik oleh anak-anak. "Pak, ayo pergi." Polisi desa itu nampak puas, tapi juga galak. "Pak, ayo pergi," kata Larry dengan suara pelan. "Mau apa dia kemari?" Dengan segera diketahui untuk apa polisi desa itu datang. Ibu Pip dan Bats menyapa anak-anak dengan suara garang. "Anak-anak," katanya, "baru saja Pak Gun datang dengan laporan yang luar biasa. Ia melaporkan tidak tanduk kalian selama hari-hari belakangan ini. Benar-benar luar biasa. Aku sampai hampir tak percaya." "Ada apa sebetulnya?" tanya Pip sambil memandang Pak Ayu pergi dengan tampang masam. "Pip, jangan cemberut begitu," kata ibunya keras. "Rupa-rupanya kalian semua ikut-ikut campur dalam urusan polisi. Bahkan Bats juga ikut. Aku benar-benar tidak mengerti. Pak Gun ini bahkan melaporkan bahawa kau dan Frederick serta Larry tadi malam masuk ke dalam rumah Pak Smelly. Apa kata ibu-ibu kalian nanti?" Sedang Bats yang masih kecil ini ikut-ikutan berlagak menjadi detektif membuntuti jejak orang. "Siapa yang bercerita pada Pak Gun?" kata Bats dengan cepat. "Yang tahu mengenainya cuma aku dan Pak Hik." "Pak Hik tadi menelpon aku.
dan aku baru saja datang dari rumahnya, kata Pak Gun dengan sikap penting. Ia melaporkan segala tindak tanduk kalian. Anak-anak iseng selalu mahu ikut campur. Bats menangis tersedu-sedu. Huhu. Padahal Pak Hik sudah janji tidak akan bercerita pada orang lain. Huhu, tangisnya. Dia tadi berjanji sungguh-sungguh. Huhu, Pak Hik jahat, jahat. Dia melanggar janji, aku benci padanya. Bats tahu aturan sedikit, tukas ibunya. Ya, Bats lagi yang membocorkan rahsia, kata Pip dengan nada kesal. Itulah kalau anak kecil kayak dia diajak ikut menyelidik. Dasar goblok. Dia membocorkan segala-galanya pada Pak Hik. Lalu Pak Hik menelpon Pak Ayu pergi. Dan sekarang kita semua kena marah. Apa yang kau gumamkan itu, Pip? Tanya ibunya. Siapa itu Pak Ayu pergi? Nah, kata Pak Gun. Ia membusungkan dada. Tampaknya saat itu persis kodok yang sedang marah. Apalagi kerana matanya yang biru ikut-ikut menonjol keluar. Nah, bukankah kalian selalu kupergoki berkeliaran di dekatku? Ya kan? Benar-benar merepotkan. Sekarang dengar baik-baik. Apa boleh buat? Anak-anak terpaksa mendengarkan saja omelan Pak Gun. Mereka berdiri dengan muka merah kerana marah. Bats masih menangis terus. Cuma Buster saja yang seperti tak peduli. Ia mengendus-endus Pak Ayu pergi, yang berkali-kali terpaksa mengusirnya. Banyak sekali yang dikatakan polisi desa itu tentang anak-anak yang ingin tahu dan berandal cilik serta menghalangi kegiatan hukum. Ia mengakhiri petuahnya dengan ancaman. Jika sekali lagi aku memegurki kalian ikut-ikut campur, atau jika Pak Hik melaporkan kalian lagi padaku, nah, kalian akan alami kesulitan besar, katanya. Oh ya, kesulitan besar sekali. Jangan suka mencampuri urusan yang tidak menyangkut kalian. Lalu kau, Lawrence dan Daisy, begitu juga kau, Frederick, orang tua kalian juga akan mendengar kejadian ini. Ingat kata-kataku. Kalian pasti menyesal kerana campur tangan dalam urusan hukum. Kami kan cuma ingin membantu, kata Pip bingung. Jangan lancang mulut, tukas Pak Gun dengan sikap anggun. Dalam soal-soal begini, anak-anak tidak bisa membantu. Paling-paling akan mengalami kesulitan saja. Kesulitan yang besar sekali. Setelah itu ia pergi bersama Ibu Pip, seorang bertubuh besar berlagak yang benar sendiri. Kebetulan saja dia polisi desa. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian yang berikutnya, bermula dari bab 17, temuan aneh. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian bacaan buku-buku hasil karangan Enid Blyton ini.